Ya, kenali perbedaan batuk biasa dan juga pneumonia. Di pneumonia adalah infeksi paru yang diakibatkan oleh karena bakteri dan memiliki triad gejala seperti demam, batuk, dan juga sesak napas. Jika ada pasien atau lansia yang mengalami demikian, maka harus diperiksakan segera ke dokter. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Bisa bincang sehati, kondisi pneumonia ini memang disebabkan oleh adanya infeksi dari virus ataupun bakteri yang menyerang paru hingga ada peradangan di sana. Biasanya dimulai dari influenza, katanya begitu. Benar atau tidak? Ini akan menjadi topik kita hari ini dan kita juga akan membahas mitos atau fakta seputar pneumonia bersama dengan dokter kita, Dr. Nesya Priyandari, SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Terima kasih. Yang pertama-tama kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar pneumonia ya dok ya. Mungkin masih banyak yang salah paham atau salah kaprah gitu ya. Kita luruskan satu persatu. Yang pertama, benar atau tidak mitos atau fakta kalau pneumonia hanya penyakit ringan seperti flu saja? Benar atau enggak? Sebenarnya kalau pneumonia itu bisa ringan, tapi bisa juga sampai berat. Jadi dia derajatnya ada 3, ringan, sedang, berat. Cuman ada juga yang ringan gitu. Jadi ada yang ringan, tapi kalau dibilang semua ini ringan kok seperti Enggak, flu saja? mitos. Itu mitos ya. Kondisinya yang ringan, berat, sedang itu seperti apa nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau minum antibiotik dapat mengatasi pneumonia. Betul atau tidak? Mitos ya, karena pneumonia itu kan penyebabnya macam-macam, gak hanya bakteri aja. Jadi antibiotik bukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya pneumonia. Baik, berarti harus ada pemeriksaan pernikahan Iya. juga dong ya. Gak bisa semua pukul rata pakai antibiotik aman gitu ya, atau bisa sembuh. Iya. Oke, pengobatannya kayak apa nanti kita juga akan bahas ya. Selanjutnya, mitos atau fakta kalau pneumonia dapat terjadi kambuhan, berarti bisa berulang. Ini mitos atau fakta? Fakta. Oh iya. Jadi ketika dia kena pneumonia, tapi dia mungkin daya tahan tubuhnya turun atau seperti itu, bisa saja terjadi pneumonia kembali, jadi rekurensi. Berarti ini kambuhan yang misalnya paparan virus, jamur atau bakterinya itu Iya. mungkin yang lama gitu Iya, ya? bisa. Bukan terkena yang baru. Bisa terkena baru lagi, jadi kalau kambuh bisa aja kambuh lagi. Jadi bisa jadi lebih parah ketika dapat paparan baru gitu ya. Betul. Bisa dibilang kalau sudah pernah kena sekali rawan untuk kambuh Rawan lagi. kena lagi. Selanjutnya, mitos atau fakta kalau pneumonia hanya terjadi saat udara dingin. Mitos. Mitos? Ya, mitos. Enggak juga sih kalau pneumonia dia enggak diakibatkan oleh karena suhu ruang aja ya. Jadi bisa dingin, bisa panas. Karena penyebabnya kan sebenarnya ya dari 3 itu ya, virus, bakteri atau jamur. Yang paling sering terjadi di panas gitu. Mungkin dari ketiga ini yang paling banyak itu justru yang penyebabnya yang mana dok? Biasa kalau karena virus, bakteri atau jamur, bakteri biasanya paling sering. Justru yang bakteri ini akan lebih berkembang ketika suhunya Iya, biasanya hangat gitu ya. nggak harus dingin sih, karena panas juga bisa terkena pneumonia. Jadi jangan merasa kita hidup di negara tropis gitu ya dengan suhu yang luar biasa kadang-kadang terus kita bisa bebas dari itu, enggak ya dok ya. Selanjutnya, mitos atau fakta kalau pneumonia tidak menular, benar atau tidak? Sebenarnya mitos ya, pneumonia itu bisa menular. Kalau dari virus bisa menular, bakteri, droplet dia bisa menular juga. Oke. Jadi mitos, dia bisa menular, penyakit yang menular. Jadi dia adalah penyakit yang menular. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi harus hati-hati dan gunakan masker Ya, betul. ketika dalam kondisi demikian. Oke, sudah terjawab semua. Kita nanti akan bahas lebih jauh lagi ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang kenali gejala pneumonia dan bagaimana mengatasinya ya. Untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 290 3264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.id.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Neysha Priyandari SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke, kalau kita mendengar pneumonia itu kayaknya hype-nya di masa COVID kemarin kayaknya. Orang jadi, oh tahu ada penyakit ini nih gitu. Nah tapi kalau boleh dijelaskan, sebenarnya pneumonia tuh apa sih? Kondisi seperti apa pada paru-paru manusia? Jadi pneumonia itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh karena adanya peradangan di jaringan paru, jadi dia di bagian parenkim parunya. Nah, dia ini atau pneumonia ini diakibatkan oleh karena virus yang kita tahu mungkin yang lagi hype banget ya 2019 akhir tuh COVID. Kemudian bakteri, ya dia bakterinya komunitas, biasa dari komunitas, dari rumah sakit. Kemudian bisa juga karena jamur. Kalau jamur biasanya dia kena di kondisi-kondisi yang imunokompromis yang seperti HIV, nah itu bisa. Oke, jadi dengan 3 jenis penyebab ini kan beda-beda gitu ya. Cara penularannya beda-beda juga nggak dok? Sebenarnya penularannya sama, jadi dia dari droplet. Jadi dari dia bersin atau dia bicara, nyanyi ya gitu, kemudian batuk. Nah, dropletnya itu terinhalasi oleh si sakit ini, si orang sakit atau si hostnya ini masuk ke bagian paru, dia jadi ada menimbulkan gejala seperti itu. Nah, pneumonia ini sendiri tuh sifatnya akut yang akan setelah terpapar butuh waktu berapa lama sampai akhirnya benar-benar terserang seseorang? Iya, dia akut ya. Akut itu durasinya di bawah 2 minggu. Jadi sebenarnya dari mulai bakterinya masuk ke dalam tubuh si hostnya ini, dia bisa sekitar 1-4 minggu. Jadi sampai menimbulkan gejala. Jadi pada saat dia terinhalasi, biasanya sistem imun dia akan mengenali dulu kan ya bakteri yang masuk. Biasanya akan dihabiskan dulu tuh sama sistem imunnya. Tapi ketika bakterinya jumlahnya banyak, maka dia akan bisa menimbulkan suatu gejala. Jadi bisa 1-4 minggu durasinya, akut. Ada nggak yang lebih potensial akan, kan mungkin kita nggak pernah tahu ya terpapar di mana saja, kapanpun gitu kan. Dan mungkin ya kalau kita lagi lalai, nggak cuci tangan dan segala macam bisa aja gitu kan ya, sebersih-bersihnya orang. Nah ada nggak orang-orang yang lebih potensial dari segi mungkin usia ataupun gender dan segala macam akan sangat berpengaruh nggak? Ke pneumonia ya, ada. Jadi pneumonia itu biasanya menyerang justru di usia anak ya, 2 tahun atau bahkan lebih lansia, lebih dari 65 tahun itu rentan sekali terkena pneumonia ya, karena memang daya tahan tubuhnya pasti akan lebih berkurang, kemudian bersihan di parunya juga akan berkurang sehingga lansia atau di atas 65 tahun tuh rentan terhadap penyakit pneumonia. Gitu. Kalau anak-anak apalagi polanya anak-anak kadang-kadang lupa ya apa-apa, cuci tangan, juga makan bareng-bareng lagi makanya. Nah ini yang kadang-kadang jadinya rentan untuk anak dan juga lansia. Lansia karena memang imunnya sudah menurun begitu ya. Nah kalau kita bicara tentang kondisi ketika sudah terpapar atau kita kena lah ya droplets orang tanpa sadar, ini berarti nggak langsung kerasa ya dok ya? Sebenarnya enggak, jadi kayak kita ada sistem pertahanan tubuh kita yang dia akan mengeliminasi dulu tuh si kuman bakterinya. Jadi tidak serta-merta langsung menimbulkan gejala, cuman memang dipengaruhi lagi ya oleh faktor risiko, kemudian komorbid dan juga daya tahan tubuh. Jadi ketika si jumlah bakterinya juga terlalu besar atau daya tahan tubuhnya nggak bagus, maka sistem pertahanan tubuhnya akan lewat juga oleh si bakteri itu sehingga terjadi gejala. Jadi nggak langsung kena penyakit, gejalanya itu nggak langsung timbul. Jadi nggak langsung timbul ketika setelah ya mungkin terpapar langsung berasa gitu ya, karena memang masih ada sistem pertahanan nih, kuat-kuatan dia kuat atau enggak. Nah kalau kalah pasti ya udah mulai gejala klinis. Gejalanya apa aja sih dok? Dia karena pneumonia itu kan menyerangnya jaringan paru ya, jadi biasanya yang terjadi adalah batuk.
Dia batuk, demam karena ada peradangan di situ akibat dari bakteri, kemudian sesak napas. Kenapa sesak napas? Karena yang terkena di parenkim paru itu adalah alveolus. Di alveolus itu suatu kantung udara di bagian paru tempat pertukaran oksigen karbon dioksida. Jadi ketika terjadi bakteri nempel di situ, maka yang terjadi adalah sesak napas. Ini untuk batuknya ada bedanya nggak? Kan kita kalau batuk pilek gitu ya, apalagi anak-anak itu sering banget gitu. Nah untuk yang pneumonia ini ada khas nggak batuknya? Apakah ada lendirnya dengan warna tertentu kah atau intensitasnya kapan gitu dok? Dia batuknya lebih produktif dan biasanya dahaknya ada perubahan warna menjadi lebih hijau, kental gitu. Karena ada aktivitas bakteri di situ, dia mengeluarkan sel-sel radangnya sehingga perbedaannya mungkin pada saat kita tanya biasanya batuknya dahak warnanya kuning sampai kehijauan dan itu kental biasanya seperti itu. Sulit juga pasti untuk dikeluarkan dahaknya ya? Iya. Banyak. Akan lebih intens di waktu tertentu nggak dok? Misalnya kalau ada yang bilang, oh kalau sakitnya di paru tuh batuknya malam gitu kan, untuk beberapa penyakit tertentu. Untuk pneumonia sendiri gimana? Sebenarnya nggak ada waktu yang biasanya dialami pasien ya. Kadang siang pun ada, karena ini kan nggak dipengaruhi oleh suhu ya, bukan seperti asma. Kalau asma memang suhu itu mempengaruhi waktunya. Jadi tapi kalau pneumonia nggak ada. Jadi dia kadang siang, malam, subuh juga produktif. Oke. Seperti itu. Jadi itu dia. Jadi karena sangat samar bias dengan penyakit yang lain, kadang-kadang kita nggak aware. Akhirnya udah lumayan parah, baru dibawa ke dokter. Betul. Nah ini kalau untuk penyakit yang memang sifatnya dari sistem pernafasan biasanya ada kayak jadi cara nafasnya berbeda, entah lebih bunyi, lebih tersengal-sengal, pendek-pendek. Untuk orang yang punya pneumonia gimana nih dok? Jadi kalau pneumonia itu kan karena dia bukan di saluran napas ya, dia lebih ke dalam tuh, lebih ke paru, bagian dalam. Dia tidak menimbulkan mengi, walaupun kalau nanti ternyata misalnya dahaknya produktif dan banyak, dia menutupi saluran napas, akhirnya bisa terjadi mengi juga gitu. Karena menutupi saluran nafas. Menutupi saluran napas. Tapi karena dia terjadi di alveolus, biasanya dia tidak disertai dengan mengi tapi rongki. Jadi kalau kita dengarkan auskultasi dengan stetoskop, bunyinya lebih ke grok-grok, bukan ngik-ngik gitu. Ya, karena ada gitu ya? Betul. Karena ada cairan kan di dalam si kantung udaranya itu, jadi bunyinya lebih berisik gitu. Iya. Kebayang ya, pasti akan terganggu dong untuk pasti karena tidur atau beraktivitas. Akan sesak dong dengan posisi-posisi tertentu pastinya. Sebenarnya tidak dipengaruhi, tapi memang dia kan gravitasi juga. Jadi kadang kalau posisi terlentang dia mungkin bisa lebih sesak. Jadi kadang-kadang pasien-pasien pneumonia lebih nyaman duduk setengah duduk ya, atau posisi duduk begitu. Ini tuh bisa sembuh sendiri nggak sih dok? Kan kadang orang gini, udahlah kalau penyakit yang sifatnya kayak gitu batuk, ya kan flu dan segala macam. Karena di Samarata itu adalah influenza gitu ya. Ya pasti gejalanya bisa ada yang berat seperti itu. Bisa sembuh sendiri atau sebenarnya nanti nggak akan? Ini pasti akan nyerah dan harus ke dokter atau ke rumah sakit. Iya, memang kalau dilihat dari kategorinya, kalau pneumonia ringan, sedang berat, memang kita harus tahu dulu penyebabnya. Jadi apakah karena virus, bakteri atau jamur. Biasanya kalau virus memang dia sembuh sendiri gitu ya, dengan antivirus gitu. Tapi kalau misalnya dari bakteri, memang harus dibantu dengan menggunakan atau konsumsi antibiotik sesuai dengan penyebab bakterinya. Jamur pun juga begitu, jadi anti jamur juga. Jadi mesti ada tahu dulu nih penyebabnya apa gitu. Nah untuk tahu penyebabnya harus diperiksa kan ya? Iya. Ini kan nggak mungkin kelihatan dengan ya udah pemeriksaan aja, luar gitu. Nah pemeriksaan penunjang yang digunakan apa dok? Jadi kalau penyebabnya karena virus, biasanya kita PCR ya, PCR swab gitu. Tapi kalau bakteri kita lebih ke pemeriksaan dahak. Jadi kita ambil sampel dari dahak pasien, kemudian diperiksakan bakterinya dengan resistensinya atau kekebalan dari bakteri masing-masing. Jamur pun dari dahak biasanya. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya dahak atau Ini dahak yang mana nih dok? Di pagi hari atau sebenarnya boleh kapan? Pagi hari lebih baik. Jadi pada saat dia bangun tidur, kemudian kumur-kumur, sikat gigi, baru kita periksa tuh. Jadi di pot dahaknya kita kasih ke pasiennya, di pasiennya baru ngedahak.
pagi hari lebih baik. Karena belum terkontaminasi yang lain-lain ya, Betul. belum ngopi gitu ya. Jadinya akan lebih baik di pagi hari. Nah, ini berarti pemeriksaan yang sehari akan langsung kelihatan atau butuh tunggu beberapa Dia butuh hari? waktu. Jadi dia biasanya 3 hari sampai dengan seminggu. Cuman Baru bisa ketahuan. baru bisa dengan resistensinya atau kekebalannya gitu. Terus gimana dong selama 1 minggu sampai hasil keluar tuh apa yang harus dilakukan? Ini kan pasti rasanya nggak nyaman ya. Ya, Kalau betul. memang dirawatnya di rumah sakit, oke, ada nurse yang merawat. Kalau di rumah ini kan orang bingung ketika dikatakan pneumonia dulu zaman COVID ya udah pasti opname lah ya. Iya, betul. Kalau sekarang kalau misalnya di rumah, apa yang bisa dilakukan? Pengobatannya di seminggu awal sebelum dia tahu bahwa itu memang sakit yang dimaksud Iya, gitu. iya, Kan? iya. Gimana dok? Jadi kalau pneumonia itu yang rawat jalan itu kan pneumonia kriteria yang ringan. Jadi dia itu tensi nadinya, maksudnya tanda vitalnya tuh stabil, kemudian juga gejalanya ringan, dan dia belum ada sesak napas, dan juga dia belum ada keterlibatan sistem respirasi, artinya dia tidak perlu oksigenasi. Oh, oke. Jadi masih bisa aktivitas seperti biasa, makan baik, minum baik gitu. Jadi belum memerlukan oksigen. Nah itu biasanya kalau memang karena bakteri kita berikan antibiotik. Antibiotik di sini kita berikan 3-5 hari. Jadi sebenarnya tidak perlu kita nunggu dulu hasil dahaknya baru kita berikan antibiotik. Karena antibiotik sifatnya ada yang empiris. Jadi kita berikan, kemudian nanti kalau memang sudah ada keluar hasilnya baru kita sesuai dengan kuman penyebab pneumonia tersebut. Gitu. Jadi kalau yang di rumah tuh yang dipastikan yang ringan ya. Ringan. Kalau yang enggak ya udah. Iya. Karena banyak ya. Ini ngaruhnya tadi dokter bilang sampai ke tensinya juga akan berubah. Iya, betul. Kemana saja dok dia akan bisa mengganggu? Jadi kalau pneumonia yang berat itu dia sudah ada keterlibatan organ vital lain seperti selain paru. Jadi dia sudah ada gangguan ginjal, gangguan jantung. Kenapa? Karena biasanya pasien dengan sesak napas, maka ada keterlibatan jantung juga kompensasi kan terhadap pernapasannya dia. Jadi kadang-kadang beberapa sudah sampai sepsis kalau yang berat ya. Sepsis itu sudah sampai infeksinya menyebar ke organ-organ vital lainnya. Ini bisa terjadi berapa lama dok tanpa ditangani? Kadang beberapa, terutama lansia ya, biasanya kadang-kadang tuh yang suka saya dapatkan itu suka terlambat. Jadi datangnya itu sudah kondisi yang berat. Jadi pada saat hari pertama dia ke IGD pun kondisinya sudah berat. Tapi bisa juga ketika dia dirawat, kemudian jumlah kumannya mungkin bertambah. Jadi 3-5 hari bisa saja dia jadi perburukan. Gitu. Tapi sebagian besar pasien-pasien lansia tuh datang kondisinya sudah berat. Sudah berat karena waktunya tuh kejar-kejaran ya dok ya. Betul. Untuk lansia lebih pendek lah ya untuk bisa menahan ini nggak penyebarannya lebih jauh. Berarti tadi bisa ke organ ginjal, bisa sampai ke jantung. Betul. Ginjal ini karena apa dok? Karena dia biasanya disertai dengan dehidrasi juga ya, jadi kurang cairan. Kan biasanya kadang-kadang pasien-pasien lansia mungkin susah ya dibawa ke dokter ya kalau dia ada gejala. Kemudian keluarganya juga kadang-kadang suka sibuk atau gimana, jadi kadang-kadang menunda-nunda nih dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika dia sudah, oh kok kayaknya napasnya mulai berat nih, atau kok pasiennya cenderung tidur nih, baru dibawa ke rumah sakit dengan keadaan dehidrasi, kemudian juga keadaan berat lainnya, sehingga mengganggu fungsi ginjal juga pada akhirnya. Karena yang tadi ya mungkin juga jadi kesulitan untuk makan, minum, betul. Berarti bisa sampai kehilangan kesadaran dong? Bisa, ya. Ini kehilangan kesadaran karena memang sudah menjalar ke arah sana atau karena dehidrasinya atau apa dok? Karena pneumonia ini kan kalau yang berat itu dia sudah melibatkan sistem respirasi, artinya pasti saturasinya turun ya, sesak napas. Saturasi turun, dia terjadi hipoksemia atau kekurangan oksigen yang sampai ke bagian otak. Nah, kalau misalkan dia sudah terjadi hipoksemia dalam waktu yang cukup lama, maka dia akan kehilangan kesadaran. Itu yang menyebabkan berat, kehilangan kesadarannya ya. Betul. Karena memang kurang ya oksigen ya tadi ya. Ya gimana terganggu toh gitu untuk bisa bernapas dengan lega dan bisa dialurkan ke seluruh tubuh ya sulit gitu ya. Itu dia ternyata better ya dicegah ya dok ya daripada mengobati dengan kondisi demikian. Nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang pneumonia, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 2903 2644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Neysha Priandari SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, kalau kita bicara kan bahwa orang tuh selalu kalau misalkan ada masalah di saluran pernafasan, ya kalau nggak flu atau mungkin ISPA gitu kan ya. Tapi kan kalau ini kasusnya berbeda nih. Dia memang sudah adanya di paru, di bawah gitu kan. Tapi kadang berbarengan dengan si flu gitu. Apa ada bedanya nggak sih agar kita nggak salah dan lambat gitu untuk bisa menangani? Iya, memang kalau flu tuh biasanya gejalanya hampir-hampir mirip ya sama pneumonia. Tapi yang membedakan adalah kalau flu itu dia biasanya terjadi di saluran napas atas. Kalau di pneumonia itu dia terjadinya sudah ada keterlibatan jaringan paru nih. Jadi yang membedakan adalah sesak napas. Gitu. Oh, jadi ada kalau sesak? ya betul. Kalau di pneumonia dia biasanya disertai dengan sesak napas. Kalau flu tuh kan susah nafas ya, bukan sesak nafas. Kalau Ya. mampet ya susah Mampet gitu susah. kan. Nah kalau sesak tuh kadang-kadang orang nggak bisa benar-benar ngerasa sesak tuh yang kayak gimana sih? Mungkin kan ada orang yang sesak karena jantung gitu ya. Ini sesak memang karena paru. Apakah memang susah menarik nafasnya atau berat atau ada rasa nyeri? Sebenarnya sesak yang dimaksud yang kayak gimana, Dok? Jadi kalau sesaknya itu napasnya pendek ya. Kenapa? Karena kita kan kalau dalam keadaan sehat, ya memang paru itu kan tempat terjadinya pertukaran udara ya, oksigen dan karbon dioksida di bagian alveolus itu. Nah, pada pneumonia itu karena adanya bakteri di bagian alveolus itu atau di tempat terjadinya pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida, maka ada gangguan tuh. Itu namanya difusi ya. Jadi ada gangguan difusi atau pertukaran udara sehingga mengakibatkan pasiennya itu jadi ada usaha lebih lagi untuk bernapas. Jadi Harus menarik lebih dalam gitu ya. napasnya jadi lebih pendek karena ada sesuatu di dalam parunya dia gitu. Disertai nyeri nggak sih, Dok, kalau gitu? Biasanya ada nyeri juga karena itu ada keterlibatan otot juga ya. Biasanya kadang-kadang pasiennya napasnya karena susah jadinya kadang Saat narik disertai nafas nyeri? dada. Iya, nyeri dada. Tapi memang tidak semua pasien mengalami demikian. Yang lebih sering adalah sesak. Jadi yang harus membedakan dengan flu tadi ada sesaknya ya, bukan susah karena mampet ya, Dok ya. Terus kalau misalkan memang sesak yang seperti apa ketika mengambil nafas itu kayaknya jadi butuh effort lebih. Betul, ada Kalau usaha memang lebih. apalagi kalau yang lebih parah akan ada rasa nyeri gitu ya. Iya. Tapi walaupun tidak semua, tapi ini perlu diperhatikan juga ya. Betul. Akan lebih sesak ketika beraktivitas atau mungkin diam pun dia akan tetap terasa sesaknya. Iya, kadang kalau pneumonianya sudah yang berat, dia berbicara saja juga sudah sesak Bicara gitu. pun Berbicara pun susah gitu. Jadi memang karena sudah kondisinya biasanya yang berat ya, jadinya mau tidur, mau di aktivitas pun itu sebenarnya sudah napasnya berat, tersengal-sengal gitu jadinya kelihatannya. Jadi bukan cuma masalah sesak, konek tangga atau apa ya, Iya. ini bahkan bicara pun Bicara bisa pun udah susah. kesulitan ya, karena bicara kan memang juga ada udara yang Ya, termasuk kan betul. gitu ya. Oke, nah kalau tadi kita bicara tentang gejalanya, apalagi kalau sudah yang berat, ini berat sendiri kan bisa menyebar kemana-mana ya, Dok ya. Bisa masalah jantung, bisa masalah di ginjal. Gimana kalau orang yang udah punya masalah dengan organ-organ tersebut, akan jadi lebih parah nggak kondisinya? Iya, jadi kita mesti lihat juga ya, kadang-kadang pada pasien pneumonia mungkin juga dengan jantungnya lagi stabil nih, jadi nggak menimbulkan masalah. Tapi memang dengan komorbid akan lebih berat pneumonia terjadi karena kan sudah sebenarnya imunnya turun, ditambah lagi ada komorbid, tambah lagi ada penyakit yang akut lagi. Jadi memang keadaannya lebih berat pada penyakit yang memiliki komorbid, yang sudah ada jantung, yang sudah ada ginjal, diabetes, seperti itu. Jadi akan lebih memperburuk kondisinya ya. Iya. Itu kalau udah ada yang komorbid. Nah kalau misalnya komplikasinya ini dengan komorbid, berarti akan ada komplikasi yang lebih potensial lagi gitu ya. Nah tapi mungkin kan nggak ada komorbid, tadinya nggak kenapa-napa, tapi kok bisa sampai ada komplikasi kemana-mana. Ini apa yang terjadi, Dok? Jadi begini, kalau untuk pneumonia ketika dia bakteri loadnya banyak ya, kemudian
misalnya infeksinya tidak teratasi nih, artinya karena mungkin jumlah bakteri banyak, juga pasiennya juga mungkin merokok atau ada lifestyle lain yang kurang baik, dia bisa menimbulkan komplikasi. Komplikasinya tuh pertama ARDS, jadi bisa sampai gawat napas nih. Jadi beberapa ada pasien yang sampai dengan acute respiratory distress syndrome. Jadi sudah rusak tuh kantung-kantung udaranya rusak sehingga dia akan gawat napas. Nah, kemudian yang kedua bisa sampai ke keterlibatan organ seperti pleura. Pleura tuh selaput. Jadi kalau paru itu dia ada lapisan pembungkus atau selaput pembungkus namanya pleura. Nah, kalau misalnya sudah ada keterlibatan di bagian pleura, dia bisa terjadi cairan. Jadi ada penumpukan cairan di situ sampai dengan MPM. MPM tuh nanah. Jadi kalau misalkan infeksinya tidak teratasi bisa sampai MPM. Jadi berat komplikasinya kalau sudah terjadi sampai. Kalau ada cairan sampai ada nanah berarti harus dikeluarkan kan? Ya, betul. Apakah bisa hanya dengan obat atau sudah ada harus tindakan apa gitu? Ya, biasanya memang kita harus lihat dulu nih jumlah cairannya bagaimana, dengan klinis pasiennya juga. Kalau klinis pasiennya sudah sesak, walaupun sedikit ya kita harus tetap keluarkan. Gitu. Dengan cara? Dengan cara dievakuasi dengan jarum. Jadi kita harus USG dulu tuh, biasanya kita ada imaging lagi di USG untuk melihat seberapa banyak cairannya, lalu kita lakukan tindakan pengeluaran cairan dengan menggunakan jarum. Aduh, gitu. Gak kebayang. Dengarnya udah merinding ya gitu ya. Ini yang mungkin kadang-kadang orang mikirnya, aduh kalau udah di paru-paru tuh udah susah gitu ya. Karena memang kan ya organ vital kan. Iya, betul. Makanya kalau sampai ada penumpukan cairan sampai nanah gitu, ini kan berarti kondisinya sudah sangat parah. Berat, biasanya berat. Gimana kalau misalkan, kalau mungkin untuk di rumah sakit ya udahlah ya pasti terisolasi atau mungkin dijaga dengan baik. Ini untuk yang ringan-ringan di rumah, nah kita juga takut ya dok, apakah ini menular atau enggak? Terus mencegah agar tidak ada penularan di istilah kontak dalam lingkungan rumah atau gimana? Untuk pencegahan pneumonia itu sendiri memang dari masyarakat ya, harus dari masyarakat. Pertamanya memang kita harus tetap menerapkan sistem PHBS, jadi pola hidup bersih sehat. Dari mana? Jadi pasiennya harus sering cuci tangan. Jadi cuci tangan mau dia sebelum melakukan tindakan atau aktivitas atau setelah melakukan aktivitas. Kemudian makan dengan nutrisi yang baik. Kemudian olahraga. Ya, kemudian jangan merokok ya, kalau pasien-pasien merokok ya tidak dianjurkan untuk merokok. Kemudian kalau bisa vaksinasi, kemudian jaga jarak. Jika orang sakit ini lagi sakit ya kalau bisa jaga jarak dengan orang yang sehat gitu, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang paling penting adalah jika sudah ada gejala langsung segera ke dokter. Ini kan kalau dalam rumah kita mungkin aja orang bicara atau dropletnya di mana-mana gitu. Perlu diisolasi nggak? Kalau untuk pneumonia itu balik lagi ya dengan penyebabnya. Kalau memang virus, memang kan karena pasti penularannya akan lebih cepat ya, sehingga sebaiknya memang diisolasi. Tapi kalau misalkan karena bakteri, dia bukan yang harus di ruangan isolasi sih. Jadi sama aja, cuma memang penularannya tetap dari droplet gitu. Alat makan harus dipisah nggak sih dok? Kadang-kadang orang tuh kalau udah berkaitan dengan hal-hal yang menular, apalagi kalau mungkin paru-paru ya gitu ya, orang langsung mikir, oh semuanya tersendiri ya kamu ya, cuci baju sendiri, orang lagi sakit suruh cuci sendiri gitu kan. Ini gimana dok? Sebenarnya kalau pneumonia atau TB pun ya, dia tuh penularannya kan bukan dari liur ya, jadi dia dari droplet. Jadi sebenarnya penggunaan alat makan itu sebenarnya bukan dari situ, karena kan dia masuknya juga nanti kan ke pencernaan. Tapi dari droplet, yang paling penting justru pakai masker kalau misalkan kita sakit. Iya. Karena kemungkinan dok, dari droplet itu keluar malah ketika batuk. Betul, gitu ya. Bicara, iya bicara. Iya, justru itu yang paling penting. Tapi kalau makan malah enggak ya? Malah enggak, sebenarnya kan dia dari liur ya, jadi dia nggak masuk langsung ke kecuali makan sambil batuk-batuk gitu ya. Oke, jadi nggak perlu sampai kayaknya kita mengasingkan seseorang dengan pneumonia gitu di rumah ya. Masih bisa berkegiatan di dalam rumah, istirahat, tapi mungkin menggunakan masker itu yang diperlukan. Betul. Karena memang kalau kondisinya semuanya diasingkan, dia stres makin parah ya dok? Makin menurunkan imun. Berarti perlu banget dong kita untuk menjaga mungkin orang yang di rumah gitu ya, agar tidak terpapar, meningkatkan imun yang orang-orang yang ada di rumah, itu juga harus dilakukan.
Ya, sebaiknya sih ya dengan olahraga. Mungkin ada beberapa yang menggunakan atau konsumsi vitamin juga. Yang paling penting sih sebenarnya dari kitanya ya. Jadi menerapkan pola hidup sehat tadi ya. Makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga secara teratur, ventilasi yang baik, kemudian ya jika sakit kita harus menjaga jarak dengan yang sehat. Suplemen apa yang pas untuk menjaga imun? Nanti kita bahas ya dok ya. Tapi di segmen berikutnya ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pneumonia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Nisha Priandari SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Tadi sebelum kita jeda ya dok, saya mau tanya suplemen apa sih sebenarnya yang bisa menjaga imun tubuh kita tetap baik gitu, apalagi kalau kita lagi harus jadi caregivernya orang yang pneumonia kan, takut banget terpapar gitu. Nah orang tuh selalu berpikir kalau saya vitamin C karena kan bisa tuh buat flu gitu, udah mau flu minum vitamin C, itu aja yang paling famous. Tapi sebenarnya apa yang lebih kompleks dan memang bisa membantu? Iya, sebenarnya kalau untuk suplemen sendiri tidak ada suplemen khusus ya untuk pneumonia atau penyakit paru lainnya gitu. Tapi memang beberapa seperti vitamin D3 ya, kemudian vitamin C memang karena ada efek antioksidannya sehingga pada penyakit-penyakit paru atau pneumonia vitamin D3 itu cukup penting gitu untuk memulihkan kondisinya lagi sebagai antioksidan lagi gitu. Jadi cukup baik sih diberikan, tapi memang tidak ada suplemen yang khusus harus ini nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada ya, nggak harus apa dan diminum kapan gitu. Nah kalau ini pertanyaan semua orang ya, mungkin berkaitan atau tidak, tapi kan kita mungkin semenjak COVID jadi aware untuk minum vitamin. Vitamin tuh sebenarnya memang nggak boleh diminum di malam kah? Atau memang harus ada waktu tertentu yang tepat untuk minum vitamin agar istilahnya tuh impact-nya benar-benar tepat gitu? Iya, sebenarnya nggak ada waktu yang pas sih, harus pagi kah, harus malam kah, nggak. Cuma memang dia kalau misalnya vitamin itu kan penyerapannya baik pada saat setelah makan gitu kan ya. Jadi tapi untuk waktunya sendiri dia tidak ada waktu yang khusus. Pagi kah, malam kah, itu enggak ada. Jadi intinya sebenarnya yang perlu dijaga itu ya tadi tidurnya cukup gitu ya dok ya. Makannya yang sehat. Baru kalau memang membutuhkan suplemen ataupun vitamin tambahan bisa ditambahkan tadi D3 gitu ya, atau vitamin C yang dimakan setelah makan lah ya, agar bisa lebih nyaman juga di perut. Betul. Oke. Nah kalau kita bicara lagi, balik lagi nih dok ke si orang dengan pneumonia. Biasanya kan setelah ada komplikasi, terus wah nafas sudah susah. Zaman dulu kalau kita misalnya COVID disertai dengan kondisi ini kayaknya lewat deh gitu ya. Memang kenapa sampai bisa ada sampai ke mortalitas gitu, sampai ada kematian? Apa yang biasanya terjadi pada pasien tersebut? Apakah karena telat ditangani atau mungkin ada kondisi yang lain? Iya, itu salah satunya. Jadi yang seperti saya sebutkan ya, pada usia-usia lanjut itu biasanya dia kan ada caregivernya juga ya. Kadang-kadang memang si pasiennya juga kalau belum parah-parah banget tuh suka susah dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya kelihatannya ini kayaknya udah mulai gawat nih, baru dibawa ke rumah sakit. Nah yang terjadi adalah pada pneumonia itu karena jaringan parunya itu mengalami kerusakan, dia akan berkomplikasi kepada jaringan-jaringan atau organ-organ sekitarnya. Sesak napas itu yang paling jelas terlihat kan. Nah, kemudian ada hipoksemi yang akhirnya berakibat kepada kekurangan oksigen di beberapa organ. Salah satunya adalah di bagian otak. Jadi ketika terjadi pneumonia yang berat, maka komplikasi yang terjadi itu pasti akan lebih tinggi gitu, sehingga ya itu yang menyebabkan angka mortalitas tinggi gitu. Itu ya, karena kita nggak boleh telat. Bisa mendapat penanganan yang tepat ya dok. Betul. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan
DM Instagram dari pemirsa saya bacakan ya, dari @alia. Pertanyaannya, "Dok, saya mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh. Pada hasil rongsen toraks saya dinyatakan pneumonia bilateral. Apa pneumonia bilateral itu, Dok? Berapa lama pengobatannya?" Oke. Ini untuk Mbak Alia. Jadi memang sudah rongsen ya, Dok ya, sudah rongsen toraks dan dinyatakan pneumonia bilateral. Nah, ini mungkin sekalian kita tanya, emangnya ada berapa jenis sih pneumonia? Iya. Jadi pneumonia itu kan memang kalau mengikuti lokasi atau anatomi dari paru kan, kalau paru kanan tuh ada 3 lobus ya. Jadi ada yang dinamakan pneumonia lobaris. Jadi itu dia mengenai beberapa lobus tuh. Nah, tapi memang kalau pneumonia itu kan menyerangnya dia ke kedua paru biasanya. Jadi kalau kita lihat di gambaran foto toraks biasanya ada gambaran kabut tuh atau putih-putih yang terjadinya di 2 lokasi. Nah, bilateral itu 2 lokasi, kanan dan kiri ya. Gitu. Jadi terlihatnya mungkin bercak-bercak putihnya ada di bagian kanan dan kiri. Gitu. Itu yang disebut bilateral tadi. Nah, ini kalau Mbak Alia sendiri, ini kan dalam kondisi ternyata sudah rongsen toraks, mungkin dengan pemeriksaan penunjang lainnya sudah dinyatakan dengan pneumonia bilateral ya. Yang ditanyakan, ini berapa lama pengobatannya? Ya, untuk pengobatan memang kalau pneumonia itu sendiri kita memberikan antibiotik lamanya durasinya bisa 5-7 hari. Tapi kita lihat lagi nanti kira-kira klinisnya bagaimana. Kadang beberapa pasien yang kondisinya sampai berat itu kita bisa lanjutkan sampai dengan ke 14 hari. Tapi umumnya kita berikan 5-7 hari pengobatan. Akan lebih berat yang disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur nggak sih, Dok? Biasanya lebih berat di bakteri ya. Ada beberapa penyebab bakteri, contohnya ada namanya Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, itu jenis-jenis bakteri yang berat, yang menyebabkan pneumonia yang berat dan membutuhkan perawatan rawat inap. Begitu. Tadi kan dokter sempat menyinggung bahwa yang disebabkan oleh jamur biasanya diderita oleh orang-orang tertentu gitu ya, yang memang punya masalah dengan imunnya, terutama yang mungkin HIV atau AIDS gitu. Ini akan berarti pasti akan kena atau gimana? Karena mungkin banyak orang di daerah yang masih di pelosok juga ya, datangnya TB bilangnya, atau mungkin kondisi sesak dan segala macam, ternyata baru terdeteksi karena memang ada HIV-nya. Ini pasti terjadi atau gimana untuk mereka? Sebenarnya tidak semua penyakit HIV itu akan mengalami keadaan pneumonia. Memang keadaan-keadaan yang menyebabkan HIV menjadi pneumonia adalah kalau memang daya tahan tubuhnya itu sangat rendah. Jadi kan biasanya itu ada pemeriksaan yang harus dilakukan lagi seperti lab, darah ya. Jadi ketika dia daya tahan tubuhnya sangat rendah, kemudian bisa disertai dengan penyakit komorbid lainnya seperti TB juga. Nah, itu kadang-kadang ada beberapa pasien yang mengalami pneumonia juga pada jamur, pada HIV. Tapi bukan orang yang bukan dengan HIV, apakah memungkinkan kena pneumonia yang jamur? Ada juga, kalau misalkan yang memang dia daya tahan tubuhnya rendah, atau mungkin pada orang-orang dengan alkoholisme ya, yang menggunakan alkohol, minum alkohol sering, ya, itu bisa kadang-kadang suka kelihatan juga. Dan ketiga-tiganya cara menularkannya dengan tadi si droplets. Betul. Tidak ada cara lain tuh ya, Dok ya? Iya, karena dia terinhalasi kan, dia berarti langsung masuk ke saluran pernapasan. Iya. Wow, ini mengerikan juga ya, kita nggak pernah tahu kan berhadapan dengan siapa. Karena mungkin pneumonia yang ringan masih bisa beraktivitas, ketika masuk ke tubuh orang yang imunnya lebih berat akan jadi lebih berat nggak sih, Dok? Bisa jadi. Bisa terjadi demikian. Karena sistem imun pasien berbeda-beda, sehingga derajat penyakitnya pun juga pasti akan berbeda-beda gitu. Nah, untuk pengobatannya tadi kan dokter bilang bervariasi kan, bisa sampai ada yang 14 hari gitu. Pengobatan yang dilakukan apa saja? Apakah semua terapi obat atau memang ada yang harus dilakukan sampai mungkin ada tindakan invasif kah kalau misalnya sudah kondisinya berat? Ya, jadi memang penata laksanaannya ada yang memang non farmakologis ya. Mungkin kalau yang non farmakologisnya bisa dari nutrisi ya. Kadang-kadang kita kolaborasi juga tuh. Jadi dokter paru kolaborasi sama dokter gizi gitu ya untuk nutrisinya dia. Kemudian oksigenasi ya.
dan juga fisioterapi. Jadi selain dari pengobatan seperti antibiotik, biasanya pada keadaan-keadaan khusus kita suka konsulkan juga ke dokter fisioterapi untuk pertimbangan fisioterapi dadanya dia ya, untuk kembali pernapasan seperti semula. Tapi kalau farmakologis memang sesuai penyebab. Jadi antivirus, kalau virus kita berikan antivirus, kalau misalkan karena bakteri kita berikan antibiotik, kalau karena jamur kita berikan anti jamur, dan selain dari itu kita berikan obat-obatan simptomatiknya. Jadi sesuai dengan gejalanya gitu. Oke, jadi tergantung gejalanya, tergantung tingkat keparahannya, baru bisa ditentukan pengobatannya berapa lama dengan tindakan apa ya dok ya? Iya betul. Dan kalau kita lihat kan orang kalau berpikir tentang orang yang udah kena penyakit paru, bisa nggak ya aktivitas seperti biasa lagi? Bisa normal lagi nggak sih? Apakah jadi ada suatu hal yang tertinggal gitu ya? Jadi keterbatasan atau hendayaan kita di masa mendatang gitu. Dan bisa kambuh atau enggak? Nanti kita bahas, tapi saya jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pneumonia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Neysha Priandari SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Nah di segmen sebelumnya kita bahas tadi ya dok ya, ini kalau misalkan sudah kena penyakit pneumonia, bisa balik lagi nggak sih seperti semula? Jangan-jangan paru-paru saya udah nggak senormal sebelumnya gitu kan? Orang selalu berpikir demikian. Itu bisa nggak sih sembuh total? Pneumonia itu bisa sembuh 100%. Jadi karena sebenarnya kan dia tergantung ya, kalau misalkan bakterinya sudah hilang karena antibiotik atau virusnya sudah hilang, dia akan balik lagi kayak normal lagi gitu. Bisa balik normal, sembuh total. Sembuh total. Oke, tapi bisa kambuh? Bisa kambuh. Nah, kambuhnya kenapa dok? Karena biasanya apalagi usia-usia yang lanjut ya, lebih dari 65 tahun, yaitu ya daya tahan tubuhnya tidak sebaik waktu usia produktif. Sehingga ketika dia mengalami infeksi, contohnya bakteri, ya dia terinhalasi, daya tahan tubuhnya turun, ya maka dia akan menimbulkan gejala lagi. Gitu. Tapi ini bakteri atau paparan virus yang baru? Yang baru. Atau yang lama tidur tiba-tiba bangun lagi? Ini yang baru lagi. Ini jadi baru. Kadang-kadang biasanya ya tergantung sebenarnya, kalau untuk bakterinya apa kita harus periksa lagi ya. Cuman kalau misalkan kondisinya pasien pernah terjadi pneumonia lalu sembuh, lalu kena lagi, biasanya kan dia kena lagi dari orang lagi kan. Biasanya ya baru lagi. Tapi apakah orang yang dengan pneumonia di masa mendatangnya dia akan lebih potensial, lebih rentan untuk mengalami kekambuhan? Bisa aja, cuman makanya pentingnya vaksin ya itu ya. Jadi sebenarnya untuk mencegah beratnya penyakit. Tapi ketika daya tahan tubuhnya rendah, kemudian juga dia ada komorbid lagi-lagi, nah dia bisa aja pneumonia yang awal itu pada saat dia kena lagi pneumonia yang kedua bahkan lebih berat, bisa aja terjadi. Ini menarik nih, dokter berkali-kali ngomong vaksin. Vaksin yang dimaksud apa? Karena kalau yang lagi hype sekarang vaksin flu. Ya kan? Ini vaksin yang sama atau vaksin yang berbeda? Dan kapan sebaiknya diberikan? Iya, jadi kalau untuk vaksinasi memang untuk yang lansia ya, usia lebih dari 65 tahun itu di Indonesia belum digratiskan ya. Jadi memang berbayar gitu. Nah, memang kondisi-kondisi yang diharuskan atau diwajibkan memang sebaiknya di usia lebih dari 65 tahun. Jenis vaksinnya vaksin pneumokokus bisa ya, vaksin pneumokokus. Vaksin influenza juga bisa juga. Cuman memang intinya adalah dari vaksin ini adalah untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih berat. Ya kalau misalkan kita ada kekebalan tubuh, kita bisa melindungi dari orang-orang yang sehat ataupun yang sakit dan dirinya dia sendiri gitu. Karena bagaimanapun juga vaksinasi itu dia menurunkan risiko rawat inap dan juga menurunkan risiko kematian. Nah kalau misalkan tadi vaksin memang yang dianjurkan, yang paling penting nih malah justru di lansia, karena kalau bisa jangan sampai terpapar dengan kondisi pneumonia. Tapi kalau untuk yang anak atau kita yang memang di usia produktif ini sah-sah saja untuk boleh. Jadi sebenarnya untuk pasien orang yang produktif
Ya memang dianjurkan juga, apalagi kalau misalkan orang produktif, misalnya usia 40 tahun, 50 tahun, tapi dia misalnya merokok, kemudian dia ada alkoholisme atau ada penyakit komorbid lainnya. Nah itu memang dianjurkan juga untuk mendapatkan vaksinasi pneumokokus juga gitu. Nah. Anak pun juga demikian. Ini kalau misalnya boleh vaksin kok, nggak apa-apa, mau usia produktif, anak, lansia apalagi. Emang seberapa dia bekerja dengan efektif untuk membuat, kalau kita bilang mencegah 100% ya pasti enggak ya, enggak. pasti ada gitu. Tapi seberapa efektif sih dok untuk tidak menjadi perburukan kita ketika kita menerima ini atau terpapar kondisi ini, terpapar bakteri, virus, bahkan sampai mungkin jamur gitu ya. Apakah seefektif itu ketika sudah divaksin? Perbedaannya mana nih pasien yang belum sama yang sudah, sejauh apa bedanya? Iya, kalau misalkan untuk pasien pneumonia yang dia itu divaksin, itu dia memang tidak 100% akan mencegah dia nggak akan kena pneumonia. Nggak seperti itu lah ya. Tapi paling tidak dia mencegah supaya ketika dia mengalami penyakit pneumonia, dia tidak lantas menjadi keadaan kondisi yang berat gitu. Dia menurunkan, kalau dari penelitian itu 2,1 kali lipat ya, lebih rendah menurunkan length of stay dari rumah sakit. Jadi perawatan rawat inap itu jadi dia nggak lama gitu. Dan juga menurunkan risiko kematian. Berarti memang sangat efektif. Ya, efektif. Jadi memang better kita cegah deh ya daripada mengobati, karena kalau diobatin tuh PR waktunya, risikonya juga tinggi, bahkan sampai ada mortalitas. Betul. Dokter, thank you sudah ada di Bincang Sehati hari ini. Semoga berkenan dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan agar terus bisa berbagi informasi dan inspirasi ya. Terima kasih. Oke pemirsa, gimana? Tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk selalu mengunduh The Eye Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa.